Oke gang, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tommy Nasya IM. Oke guys, seperti biasanya apa kabar orang hari ini teman-teman? Saya doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap patuhi SOP yang berlaku di seluruh Malaysia. Dan kita bersama-sama kita hadapi melawan virus COVID-19 ini. Dan sekarang pun di negeri-negeri tertentu sekarang sudah melaksanakan PKP di hari yang keempat kalau tak silap. Oke guys, di video kali ini tuh buat kalian yang baru datang di channel ini, dan di sini saya akan memberitahu kalian ataupun juga saling sharing tentang perjalanan hidup saya, karena banyak sekali di antara kalian kan yang mempertanyakan, Tommy bagaimana dulu di Indonesia, lahirnya tahun berapa, umurnya berapa, dan di sini saya akan menceritakannya dari awal hingga sekarang ataupun sebelum saya pergi ke Malaysia dan menikah bersama istri saya. Oke guys, jadi perkenalkan, nama asli saya itu adalah Tommy Pratama Cahya Saputra. Cukup panjang nama saya ini. Waktu itu masa saya pergi GPN nak uruskan MyKid anak saya, sampai tak cukup space kan. Dan saya lahir di bulan 2 atau di bulan Februari tahun 1995. Ya, di usia sekarang di 2021 mau menginjak ke usia 26 tahun teman-teman. Saya ada 3 adik-beradik. Saya anak pertama, dan yang kedua itu adik saya lelaki, dan yang terakhir adalah perempuan. Saya ini dilahirkan di Bengkulu teman-teman. Nah, di Bengkulu, salah satu provinsi di Bengkulu, dan saya dibesarkan tuh di Jambi. Kebetulan masa itu waktu saya dengan adik saya nomor 2 lahir, itu ibu saya itu adalah seorang ibu tunggal, karena daripada saya umur 1 tahun ibu dan ayah saya sudah berpisah ya teman-teman. So jadi ibu saya itu berjuang sendiri untuk mencari nafkah untuk saya dan adik saya agar bisa bertahan hidup. Dan dulu waktu itu masa saya kecil itu, ibu saya itu dia kerja sebagai cuci baju dari pintu ke pintu atau dari rumah ke rumah. Nah, jadi ya buat korang yang ibunya yang kurang tahu lah, misalnya kalau misalnya ibu dan ayah berpisah, pasti ibunya akan berjuang sendiri, dan kalian harus menghargailah perjuangan ibu kalian, dan kalian bisa membalas budinya ketika kalian sudah sukses nanti. Kemudian jadi pada saat itu saya kecil di Bengkulu. Di saat usia saya menginjak 9 tahun, saya pindahlah ke Merangin Jambi teman-teman, ceritanya seperti itu. Dan di sana waktu itu saya dengan adik saya yang lelaki itu sempat kita orang berpisah dikarenakan faktor ekonomi lah masa itu. Faktor ekonomi karena ibu saya tidak sanggup untuk menghidupi saya dan adik saya. Jadi adik saya itu dititipkan kepada kakaknya. Jadi sampai sekarang pun adik saya yang lelaki itu sampai besar di usia dia yang sudah menginjak 25 tahun, dia tinggal sama makcik saya lah dekat kampung, dekat Bengkulu macam tu. Dan saya dengan mak saya dibawa ke Merangin ataupun di Jambi. Jadi setelah itu di umur 10 tahun saya sekolah juga di Jambi dan menetap juga sebelum ke Malaysia, dan saya terakhir itu memang tinggal di daerah Jambi, di daerah provinsi Jambi lah macam tu kan. So masa itu karena ibu saya faktor ekonominya juga masih kurang stabil, jadi saya di umur 10 tahun tuh bersekolah sambil jualan. Nah, saya bersekolah sambil jualan itu, jadi setelah saya pulang sekolah, itu ada namanya madrasah di Indonesia itu ya teman-teman. Namanya madrasah itu macam sekolah mengaji di pukul 3 petang hingga 5 petang macam tu. So, saya dulu tak mengaji lah macam tu, tapi di habis maghrib saya selalu pergi surau untuk belajar mengaji kepada ustadz lah kalau ke Indonesia macam tu. Nah, di saat umur 10 tahun saya udah belajar meniaga kecil-kecilan lah. Saya bawa jajan-jajan. Jadi kawan-kawan saya mengaji masa tu, saya buka lapak lah macam tu, buka kedai kecil-kecilan di sebelah tempat mengaji tu. So saya macam tak apalah, sebab kan nak bantu orang tua juga kan. Sebab memang di zaman dahulu tu, memang di tahun 2007-2008 tu ekonomi tu memang sangat sulit sekali ya teman-teman. Jadi karena keadaan yang membuat saya seperti itu. Dan kemudian setelah umur 12 tahun atau setelah
tamat SD itu saya sempat berhenti selama 1 tahun. Nah, karena apa? Karena saya nak sambungkan ke SMP atau sekolah menengah tu biaya tak ada. Ibu saya tak sanggup nak sekolahkan saya masa tu. Nah, dan kemudian setelah itu saya sempat berhenti 1 tahun. Lepas tu saya dulu di Indonesia tu kerja. Selepas tamat SD tu di umur 13 tahun saya kerja jual boneka ataupun jualan mainan lah ikut orang. Jadi alhamdulillah lah setiap malam saya dapat dalam RM10. Itu kerja daripada pukul 4 petang hinggalah pukul 11 malam. Itu pun kita niaga pergi dekat acara macam majlis perkahwinan. Misalnya kan ada acara. Nah, jadi di Indonesia tu kan kebanyakan kan budak-budak tu datang ke majlis macam tu selalu dia tengok mainan. Jadi dia orang akan beli. Nah, dan di sana saya bekerja selama 6 bulan. Lepas tu saya sambunglah sekolah. Sekolah sambung ke tingkat menengah karena biaya yang saya cari sudah cukup. Saya sambung karena sebenarnya gratis, tetapi sebelum nak masuk ke sekolah tu, ke sekolah menengah kat Indonesia tu, dia ada yang namanya tu baju, lepas tu beli bangku ataupun beli kursi kan, dan juga alat-alat pena macam beg, sepatu semua, kasut semua tu kena beli macam tu. So alhamdulillah di masa tu saya mengumpulkan tu duit tu kerja sendirilah selama 6 bulan tu. Dan sudah itu alhamdulillah mak saya boleh buka kedai di saat saya masuk sekolah menengah tu. Alhamdulillah masa tu ekonomi kita orang ataupun duit untuk backup sara hidup kita sudah cukup kan. Jadi normal lah masa tu. Dan lepas tu sesudah saya lepas sekolah menengah, saya sambung ke namanya SMK. Dan di situ saya putus sekolah juga karena drop juga masa tu. Karena korang tahulah kan, kalau misalnya duit bisnis tu dicampurkan dengan duit makan, macam kebutuhan sara hidup tu semua kan, ya, untung sikit je, tapi keperluan dan kebutuhan itu sangat banyak sekali teman-teman. Jadi bankrupt lah bisnis mak saya tu, kita orang buka kedai. So mulailah saya di sekolah di SMK. Saya berhenti di tingkat berapa atau kelas 12, 13 macam tu lah dekat Indonesia. Saya berhenti dan lepas tu saya ikut teman saya pergi Dompeng. Dompeng itu adalah macam apa, cari emas. Kita cari emas di dalam tanah macam tu, tapi bukannya masuk dalam tanah tu lah, kita gali dulu tanah tu, lepas tu kita dompeng. Dan kemudian setelah saya ambil kerja dompeng tu, karena saya dah tak sanggup lagi, kerja dia berat, sebab selalu bergerak kan, saya berhenti. Lepas tu saya masuk di salah satu perusahaan macam loan kan yang kat sini ya, kredit kereta dengan motor. Saya macam tu lah, macam tukang tarik motor macam tu lah. Kat sini kat Malaysia saya tak tahu pasti apa nama dia. Lepas tu saya kerja tu selama 3 tahun. Dan selama saya kerja tu alhamdulillah lah dapat beli motor sport 1. Dan lepas tu saya ada tabungan sikit-sikit, dan juga yang terutamanya membantu sekolah adik saya dan juga biaya hidup kebutuhan sehari-hari dengan mak saya lah macam tu kan. Dan lepas tu setelah saya kerja tu, saya niaga bisnes handphone. Nah, selama niaga bisnes handphone ni, selama saya kerja tu saya kumpul-kumpul modal kan. Alhamdulillah saya boleh dapat juga tabungan. Selama saya kerja 2 tahun di dekat salah satu company tu, saya dapat dalam 5,000 macam tu lah. Lepas tu saya kumpulkan duit untuk berbisnis. Dan kemudian masa tu kita orang, setelah saya berbisnis handphone tu semua dah stabil, semua dah okey. Lepas tu kita ada cobaan. Lepas tu masa tu ada salah satu, saya macam kena tipu lah macam tu kan. Duit saya habis macam tu. Jadi duit modal semua habis, dan hidup saya pun kembali lagi ke masa-masa sulit dan susah. Dan masa tu saya dah nikah tau dengan isteri saya. Isteri saya masa tu pun ada kat sana, dan kita memang hidup susah lah. Dan di masa tu pula barulah saya tahu mana orang-orang betul yang tulus berkawan dengan kita, mana yang betul-betul anggap kita ni sebagai family. Semua tu nampak di situ di saat kita sedang kesusahan teman-teman. Dan di sana kecaman mulai masuk dengan saya, teman-teman cakap, macam ni macam tu, ya macam orang tak ada duit, macam mana nak cakap ya macam orang kena buang macam tu lah. Bila kita tak ada duit ni memang
susah lah kalau bak-bak duit ni kan. Mana ada duit, orang kawanan kita ataupun orang jadi family kita, dan bila tak ada duit, kita orang susah, cuba pinjam duit sana sini, orang tak bagi, macam tu kan. Barulah kita tahu, dan di saat kita berada, dia orang tak nampak sangat perangai dia, teman-teman, macam tu. Dan lepas tu masa di tahun lepas lah saya pergi ke Malaysia, dan Alhamdulillah sekarang saya dah punya anak, dah isteri, semua bolehlah menjana pendapatan daripada niaga kecil-kecilan, dan saya pun kerja sikit-sikit macam macam-macam buang sampah, lepas tu bantu repair rumah dekat sini kan. Nah, dan di saat sebelum saya punya ada channel YouTube ni, tu semua orang-orang tu macam tak peduli lah, kau nak pergilah kat Malaysia. Dan setelah saya ada channel YouTube dan saya setelah lama menetap dekat Malaysia, dia mulailah satu-satu orang yang hina saya, yang hujat saya pada dulu, sekarang datang pelan-pelan dia mulai kontak saya macam tu. Tapi it's okay, saya tak ada niat nak dendam ataupun macam mana, saya anggap macam biasa je lah kan. Tetapi tu balik lagi kepada individu orang tu juga. Okay guys, jadi itulah pengalaman hidup saya selama saya hidup 26 tahun saya hidup. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Intinya saya kat sini tu daripada kecil sampailah sekarang, hidup susah tu dah biasa, ataupun hidup miskin tu dah biasa bagi saya. Okay guys, buat kalian yang masih ada di di tahap yang masih sekarang kesulitan, saya harap korang tetap bersabar. Rencana Allah tu lebih baik asalkan kita giat berusaha dan tetap semangat. Okey, mungkin cukup sekian perkongsian saya untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video saya dari awal hingga akhir. Saya Tommy Pratama. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.